Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas disampaikan oleh Allah bukan cuma sekedar bacaan yang kita baca. Memang ada pahalanya saat kita bacakan, tapi yang diinginkan bukan sekedar baca. Pahami isinya, terapkan dalam kehidupan sebagai petunjuk kehidupan kita. Antum baca Quran aja udah dapat pahala, apalagi mengamalkan. Maaf, kalau membaca Quran satu hurufnya berapa pahalanya? Tahu dari mana? At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca Quran satu huruf saja dapat 10 kebaikan. Baca itu untuk mengantarkan Anda supaya paham isinya, bukan sekedar baca. Bukan sekedar baca. Nah, yang paling menarik, Nabi ketika membacakan wahyu, sahabat menghafalkan, menerima, tapi menjelaskan kandungannya supaya dipraktikkan dalam kehidupan. Ternyata Quran itu isinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua aspek kehidupan kita, semua ada di Quran. Bahkan sebelum dilahirkan sampai meninggal dunia. Saya beri contoh ya, contoh nanti kita lihat bagaimana Nabi mengajarkan pada kalangan sahabatnya. Ya, mohon izin, tolong jangan ditulis ya, karena saya mau sampaikan cepat. Ya, bisa. Bismillah. Dari seseorang masih berada dalam kandungan ibundanya, belum dilahirkan, petunjuknya sudah ada di Quran. Bagaimana cara kandungannya supaya nyaman, tenang, dan melahirkan dalam keadaan yang baik, gitu ya. Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika kemudian terlahir, bagaimana supaya ASI-nya mengalir lancar. Ayahnya kemudian mulai beraktivitas mencari pakaiannya, kebutuhannya, naman itu diberikan. Ya, sampai dengan menjelang 2 tahunnya. Quran surah kedua ayat 233. Dari usia 2 tahun sampai menjelang balik, bagaimana supaya dia mulai belajar dengan baik, cepat menangkap pelajaran, tidak mudah lupa, dekat dengan Allah dan baik dengan sesama. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Dia mulai meningkat pelajarannya, mulai naik lagi, mulai bergaul dengan temannya, mulai kenal orang lain, ada rasa suka. Bagaimana supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas? Quran surah ke-49 ayat 13. Tapi kalau ada yang serius datang ke rumah untuk melamar, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Tiba-tiba terjadi pernikahan, Quran surah 30 ayat ke-21. Setelah menikah, bagaimana cara pertama menjalani rumah tangga? Supaya tahu tugas suami, tahu tugas istri yang paling dasar. Quran surah ke-4 ayat 34. Maka suaminya sudah mulai beraktivitas mencari nafkah. Bagaimana mencarinya? Yang standar Quran surah kedua ayat 168. Yang agak meningkat Quran surah kedua ayat 172. Yang sebelum berangkat rezekinya sudah datang Quran surah ke-7 ayat 96. Ibunya kemudian di rumah merawat rumah tangganya, menjaga nama baik suaminya. Quran surah 4 ayat 34. Lalu mulai merawat anaknya, tidak mudah. Kadang-kadang anak sulit diatur, mengatakan, bagaimana cara merawat yang baik? Quran surah ke-17 ayat ke-23-nya. Kemudian mulai muncul ujian-ujian. Jangan dikira bekerja itu mudah. Kadang-kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, iseng pada Anda. Bagaimana cara memohon kebaikannya? Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Ibu juga sama, merawat rumah tangga, kadang capek, ada macam-macam, lelah, yang mulai jatuh sakit. Bagaimana cara mengatasinya? Yang biasa Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau sakitnya semakin parah, dokter mengatakan nggak mungkin nih, nggak ada penyakit, nggak ada obatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Ujian mulai datang di rumah tangga, tingkatannya macam-macam. Ada yang kecil, menengah sampai besar luar biasa. Quran surah kedua ayat 214. Bagaimana cara mengatasinya? Quran surah ketiga ayat 142. Sampai Anda memilih menjadi profesi masing-masing, silahkan. Yang penting Anda menjadi orang-orang yang saleh dalam kebaikan. Ketika meningkat harta Anda, bagaimana mensyukurinya? Quran surah ke-14 ayat ke-7. Ketika Anda diuji dengan musibah, bagaimana cara mengatasinya? Quran surah kedua ayat 157. Sampai Anda menjadi semakin dewasa lagi, 40 tahun orang tua masih ada. Bagaimana cara membalas jasanya? Karena belum tentu Anda kaya karena energi dan kekuatan ikhtiar Anda. Siapa yang datang membawa maut ini? Adalah malaikat maut, malakul maut. Quran surah ke-32 ayat 11. Bagaimana cara dia datang? Tidak diketahui, yang penting datang tiba-tiba, kamu harus siap-siap. Quran surah ke-7 ayat ke-34. Lalu ya Allah, bagaimana kemudian cara dicabut nyawa itu, enak atau tidak? Ada yang nyaman, tenang, dipanggilnya nyaman. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30. Ada yang sedikit menegangkan kalau pengen sambil dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50 sampai masuk ke alam kuburnya. Ya Allah, kami ingin belajar alam kubur. Bagaimana malam pertama?